mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimpu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, itu semata-mata oleh karena anugerah, kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita muliakan Dia dengan sepenuh hati kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah raya yang pertama ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita menghampiri hadirat-Nya bukan semata-mata hanya kita ingin dan berharap akan berkat-Nya. Berkat apapun itu,
berkat materi, kesembuhan bahkan. Tetapi ada saatnya ketika kita berada di rumah Tuhan, di bait Tuhan, kita menikmati kehadirannya. Seraya kita mengingat semua janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Pemeliharaan itulah yang seharusnya mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa memiliki kerinduan, memuji dan menyembah Dia. Dia yang agung, Dia yang dahsyat, Dia yang ajaib. Berikan tepuk tangan untuk Allah yang dahsyat, untuk Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dengan sepenuh hati, angkat hatimu bagi Tuhan. Ya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama katakan, Yesus kau segalanya Bagiku, Yes, Kau. Tuhan dan Rajaku, Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami Sekarang ini kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Katakan dengan sepenuh hati, Yesus kau segalanya. Oh, kau segalanya. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, Sekali lagi katakan, Yesus kaulah segalanya. Oh, Yesus kau segalanya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. salibmu tebusku, Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. besar kasih setiamu. Ku percaya padamu. Katakan bersama-sama. Oh,
Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Engkau Tuhan Allah, Kasih sayang-Mu tidak pernah padam kepada kami. dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah pudar sepanjang waktu. Kau nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau, di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menaruh harap hanya kepada Engkau. Haleluya. Ajar kepada kami Tuhan untuk tidak terlalu banyak bertanya, tetapi ajarkan kepada kami untuk selalu dengan segala kerendahan hati memahami, mengerti seluruh rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui proses kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Janji-Mu ya dan amin. Dan itu yang selalu mendorong kami semangat, memiliki gairah untuk senantiasa memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami, juru selamat kami, penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, jamah kami, urapi kami, sehingga benar-benar kami rasakan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Urapan Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Tetap bangkit berdiri dengan penuh semangat, katakan bersama, Tuhan ajar aku berdiam untuk menikmati seluruh karya-Mu dalam hidup ini. Dengan penuh antusias katakan bersama. Ajarku berdiam dekat di hati. Kaum pria bersama saya. Temukan cinta, wanita bersama-sama. Sana kau berhenti, lupa waktu lagi.
lagi. Sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan namaku menceritakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Amin. Ajar aku Tuhan menikmati Engkau. Sama-sama. Dekat dia sama-sama. Saat ku temukan cintamu. Oh, Sana kau menanti, bawa lagi untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, udah bahagia. inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku. Sama-sama. Hidupku Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan namaku menceritakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan namaku menceritakan kasihmu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan sama. Ajak ku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tidak semua, silakan duduk kembali. Oke. Tidak semua proses dalam kehidupan ini yang Tuhan izinkan dapat kita mengerti, dapat kita pahami begitu saja. Ada hal-hal yang dengan sengaja disembunyikan dan itu menjadi rahasia bagi Allah untuk kita. Karena tentunya Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang spesial dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya semakin memahami siapa Dia, supaya saudara dan saya semakin mengerti dan semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, ketika Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan seolah-olah ada di padang gurun, ingat, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan senantiasa ada di sana untuk siap mendengar keluh kesah kita, bahkan hadir dalam setiap pergumulan kita. Sementara kita mempersiapkan diri untuk mengalami kuasa firman Tuhan, mari kita renungkan pujian ini bersama-sama. Selalu ada jalan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Selalu ada jalan dari Tuhan. Selalu ada solusi bagi kita.
Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkau Tuhan Engkaulah yang bertindak atas yang kami, mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. lagu ini hanya akan menjadi syair tanpa makna ketika kita tidak benar-benar memahami dan mengalami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan segala perkara terjadi dalam hidup kita, temukan jalan Tuhan, temukan mujizat Tuhan, temukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh dari hidupmu. Dia ada bersama dengan engkau. Bahkan Dia siap berada di depan, mendahului langkah kita. Supaya selalu kita melihat ada jalan keluar yang Tuhan buka untuk kita. Sama-sama kita renungkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Dengan iman katakan, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya. saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Segera Siapkan hati. selalu ada jalan Yes, God. saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu
selalu ada jalan. selalu ada Jemaat Tuhan, silakan naikkan pujian ini. saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Katakan bersama, ku tak akan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku Lihat kau bekerja, ku percaya mujizat kenyataan. Ku takkan berhenti percaya, tak akan pernah menyerah. ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kenyataan. Ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya, berhenti percaya. Haleluya Yesus. Yes, terima kasih. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Ya, Kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Meskipun banyak pergumulan yang kami hadapi. Meskipun kami sedang mengalami situasi yang tidak menguntungkan buat kami. Tapi kami percaya di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang seakan-akan berada di padang gurun, yang dimana kami mengalami hal-hal yang mungkin bukan keinginan kami. Tapi kami percaya Tuhan ada di sana untuk menolong kami, menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati untuk terima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau urapi Tuhan. Kiranya urapan surgawi turun atas kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun kami semua. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Baik yang hadir di gereja dalam ibadah tatap muka pada pagi hari ini, maupun bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah atau di tempat kediamannya masing-masing yang mengikuti melalui live streaming. Biarlah pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa Alkitab kita ini penuh dengan kekayaan hikmat Tuhan yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, maka setiap ayat dalam Alkitab itu mempunyai makna dan keindahannya tersendiri. Meskipun saya menyadari bahwa ada orang-orang tertentu yang
entah sengaja atau tidak, menghindari ayat-ayat tertentu, tentu dengan alasannya sendiri. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga bahwa Alkitab kita itu sangat jujur sekali dia. Ya, semua hal terbuka dan ditulis dengan terang-terangan. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya dalam Alkitab kita akan menemukan ya kisah mengenai intrik-intrik kehidupan manusia yang menurut saya itu jauh lebih seru daripada cerita sinetron itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak usah heran ketika Alkitab menuliskan atau menunjukkan kepada kita sisi lain dari kehidupan tokoh-tokoh populer dalam Alkitab. Kalau kita mendengar khotbah atau penjelasan tentang tokoh-tokoh populer dalam Alkitab, biasanya seperti yang saya sudah katakan waktu yang lalu, pasti yang ditekankan keberhasilannya, ya, kesuksesannya. Tapi Alkitab juga menunjukkan sisi lain dari kehidupan mereka. Kemarin sudah saya sampaikan disclaimer-nya bahwa bukan maksud Alkitab untuk menjelek-jelekkan mereka, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa mereka itu manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Dan setiap bagian dalam kehidupan itu sama pentingnya. Kalau kita membaca kisah hidup dari tokoh-tokoh terkenal, ya, baik dalam dunia sekuler maupun dalam Alkitab, seringkali hanya dipilah-pilah. Bagaimana misalnya tokoh-tokoh bisnis tertentu, bagaimana mereka membangun usaha mereka, bisnis mereka. Seolah-olah mereka tuh jalannya mulus saja begitu, lancar saja. Padahal dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka juga kadang berbuat kesalahan. Kadang berbuat kekeliruan. Justru dalam kesalahan dan kekeliruan itu membawa mereka kepada sebuah fase berikutnya. Kalau mereka mungkin tidak pernah gagal, kalau mungkin mereka tidak pernah salah, mungkin mereka tidak seberhasil sekarang. Karena kita tahu bahwa semua bagian dalam kehidupan itu sama pentingnya. Termasuk kesalahan, kegagalan yang mereka lakukan, itu merupakan bagian yang sama pentingnya dengan keberhasilan mereka. Dan kalau kita mau meniru teladan mereka, kita tidak bisa mengabaikan hal-hal itu. Dengan tujuan tentu saja selain yang tadi, supaya kita tidak berbuat kesalahan yang sama dengan mereka. Itulah maksud Alkitab menunjukkan kepada kita. Sehingga sisi lain ini oleh sebagian orang mungkin dianggap sebagai sebuah kelemahan, kekurangan atau aib yang sedapat mungkin dihindari dan ditutup-tutupi. Tapi sekali lagi, setiap ayat atau setiap bagian dalam Alkitab memiliki hikmat dan pelajaran rohani yang sangat bermanfaat, sangat berguna di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab, ini keyakinan saya. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab atau tidak ada satu bagian dalam kisah Alkitab yang tidak penting, yang asal ditulis, yang sekedar melengkapi, yang sekedar membuat Alkitab tebal itu. Tidak. Pasti ketika Tuhan memberi hikmat kepada para penulis Alkitab, sehingga mereka menuliskan bagian-bagian yang saya sebutkan sisi lain dalam kehidupan tokoh-tokoh populer di dalam Alkitab, itu pasti punya makna, pasti punya manfaat, pasti punya kegunaan bagi jemaat Tuhan, bagi para pembaca Alkitab, termasuk bagi kita pada pagi hari ini. Terlepas kita memahami atau tidak, tapi setiap bagian dalam Alkitab, setiap ayat yang ditulis dalam Alkitab, itu punya manfaat, punya tujuan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berdasarkan keyakinan ini atau dasar ini, maka sudah mulai dari kemarin, saya memulai sebuah seri khotbah yang saya beri judul Untold Story, yaitu sebuah uraian firman Tuhan yang menurut saya mesti kasih dalam tanda petik, menurut saya, ini sangat subjektif tentunya, karena bagi orang bisa berbeda. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun melayani Tuhan, sebuah uraian firman Tuhan yang menurut saya
berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya saksikan selama sekian tahun dalam pelayanan, bagian-bagian ini, pokok-pokok ini, ayat-ayat ini, itu jarang dibicarakan di dalam mimbar gereja. Saya coba cari referensinya, saya tidak menemukan. Atau kalau menemukan, itu hanya disebutkan sekilas saja. Sehingga itu menarik perhatian saya, kenapa kok tidak dibahas ini? Padahal ini jelas-jelas Alkitab tulis. Dan seperti keyakinan dasar saya tadi, setiap bagian dari firman Tuhan itu penting dan membawa manfaat di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya masuk pada bagian yang pertama. Yang kedua, yang pertama saya sudah khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Saya masuk kepada Untold Story part 2 atau bagian yang kedua. Nah, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 20. Kejadian 21 ayat 8 sampai 20. Saya minta tolong Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan bacaan ini. Sementara saya membacakannya, coba diperhatikan kira-kira dari kisah yang akan saya bacakan atau kita baca bersama-sama ini, ada enggak bagian tertentu yang mungkin tidak biasa, unik, atau aneh begitu kira-kira. Pokoknya yang tidak biasa. Sambil kita membaca, mari kita memperhatikan. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 20. Bertambah besarlah anak itu Ishak. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir, anak ini berarti Ismail. Itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Kita melompat ayat yang ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah. Angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Menangkap yang saya maksud? Maksudnya saudara menemukan yang saya bilang tidak biasa itu, atau yang tidak seharusnya, atau yang aneh dari ayat yang kita baca sama-sama? Tidak kelihatan ya? Kalau begitu mungkin saya perlu memberikan latar belakangnya. Mundur beberapa pasal sebelumnya. Kejadian pasal yang ke-16. Ayat 1 dan sampai 3. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Ini latar belakangnya dari pasal 21 tadi. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah jadi
Sarailah yang mempunyai ide supaya Abram menikah dengan Hagar. Ini idenya Sarah. Waktu itu namanya masih Sarai, belum Sarah. Jadi Sarailah yang punya ide. Karena situasi yang sedang mereka alami, sampai sudah 10 tahun mereka tinggal di tanah Kanaan, kira-kira Abram berusia 85 tahun. Mereka belum punya keturunan. Lalu kemudian muncullah ide daripada Sarai. Sudah, ini hambaku, mungkin lewat dialah kita mendapat keturunan. Dan karena Abraham adalah tipe suami yang setia dan hormat pada istri, saya pakai istilah setia dan hormat kepada istri untuk menghindari kalimat takut kepada istri. Maka Abraham menuruti ide Sarah ini. Lalu kita melompat ke ayat 15 dan 16, masih pasal 16. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang lahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi Ismail itu lahir ketika Abram berusia 86 tahun. Ke pasal 21 lagi, ayat yang kelima. Adapun Abram berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ishak lahir ketika Abram berusia 100 tahun. Ismail lahir ketika Abram berusia 86 tahun. Berarti ada selisih usia 14 tahun antara usia Ismail dan Ishak. Jadi saat itu Ismail sudah berusia 14 tahun ketika Ishak lahir. Nah, dalam pasal 21 tadi yang kita baca, peristiwanya terjadi pada waktu Ishak disapi. Disapi itu artinya lepas susu begitu loh. Anak itu berhenti menyusui daripada ibunya. Dan dalam berbagai kebudayaan, termasuk mungkin kita orang Indonesia, biasanya anak yang disapi atau lepas menyusui atau itu kira-kira berusia sekitar kurang lebihnya sekitar 2 tahun. Jadi umur Ismail pada waktu Ishak disapi adalah kurang lebih 16 tahun. Pada waktu Ishak disapi sudah usia 2 tahun, kurang lebih begitu. Maka umur Ismail adalah 16 tahun. Ingat baik-baik, umur Ismail 16 tahun. Nah, dengan latar belakang ini mari coba kita perhatikan lagi Kejadian pasal 21. Saya baca lagi ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan dia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang lahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab hamba ini tidak akan jadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ayat 14, perhatikan. Keesokan harinya pagi-pagi setelah ribut rumah tangganya Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Ini kan dia mau usir itu Hagar beserta Ismail. Dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu, apa yang diletakkan itu? Sekirbat air dan roti. Beserta anaknya, siapa anaknya? Ismail, di atas bahu Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Berapa usia anak itu? 16 tahun. Bisa membayangkan umur 16 tahun ditaruh di atas pundak seorang ibu? Kira-kira sebesar apa dia? Kalau anak umur 16 tahun. Ini bukan bayi loh. Kita baca lagi. Kemudian disuruhnya mereka itu perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di Keribat itu habis, nah perhatikan, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Yang dia buang anak usia berapa? 16 tahun.
Bagaimana cara buang anak umur 16 tahun? Bisa bayangkan? Dari ayat yang kita baca tadi, ditulis dengan jelas oleh Alkitab. Saya tidak tahu saudara memperhatikan apa tidak. Saya yakin saudara sudah berkali-kali baca ayat ini. Saya pun sudah berkali-kali baca. Dalam usia sampai 16 tahun, paling tidak dari beberapa ayat yang kita baca tadi, Ismail itu diperlakukan seperti bayi. Umur 16 tahun masih digendong ibunya. Mungkin diletakkan di bahu, dalam bayangan saya bukan seperti anak kecil yang ditaruh itu loh. Kakinya taruh sini, mungkin bukan begitu. Mungkin digendong. Taruh di punggung ibunya lalu tangannya melingkar di lehernya. 16 tahun. Masih seperti bayi. Kenapa harus taruh? Kan bisa disuruh jalan. 16 tahun sudah pasti lari-lari itu. 16 tahun itu kalau anak sekolah itu kira-kira sudah SMA kelas 1 atau kelas 2, mungkin kelas 3. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada kemungkinan Ismail mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang tidak normal. Karena sampai pada usia 16 tahun, orang tuanya Hagar, ibunya, masih memperlakukan dia, dalam tanda petik, seolah-olah seperti bayi. Entah itu pertumbuhan jasmani yang tidak wajar, atau pertumbuhan jiwa yang tidak normal, atau malah kedua-duanya. Timbul pertanyaan, apa penyebabnya? Jelas-jelas dari ayat yang kita baca ini tidak normal ini, tidak normal. Anak usia 16 tahun tidak perlu digendong lagi. Kalau digendong pasti ada sesuatu. Anak 16 tahun dibuang di bawah semak-semak seperti buang bayi. Mesti ada sesuatu. Dan sangat besar kemungkinan sampai dengan peristiwa ini, yaitu Ishak disapi, umur Ismail 16 tahun, Sarah, ibu Sarah masih menindas Hagar. Saya sangat yakin itu. Kita sudah tahu cerita sebelumnya. Bagaimana Sarah menindas Hagar. Dan sangat besar kemungkinan sampai peristiwa ini selama 16 tahun, Sarah masih menindas Hagar. Dari mana buktinya? Menurut saya gampang saja. Orang yang berani mengusir itu tidak segan-segan untuk menindas. Kalau kita lihat bacaan tadi, kan tidak ada salahnya. Kita lihat bahwa Ismail dan Ishak itu sepertinya akrab sebagai seorang saudara. Tapi kemudian muncul ide dari Sarah itu. Tidak tahu dari mana idenya itu bisa muncul begitu. Usir perempuan sama anaknya. Sehingga hal ini menyebalkan Abraham. Dia sebal karena Ismail itu anak saya juga. Lah, bukankah itu ide kamu? Sehingga dapat saya katakan bahwa sepanjang hidupnya Ismail melihat bagaimana ibunya ditindas. Dan juga sangat mungkin Ismail juga merasakan perlakuan yang tidak adil di dalam hidupnya. Ismail itu kan anak yang diharapkan tapi tidak dibutuhkan. Dia lahirkan karena hanya korban dari masyarakatnya, korban dari keluarganya. Ismail itu kan ada hanya karena supaya status dari keluarga Abraham, status sosial dari keluarga Abraham itu tidak tercemar. Karena pada masa itu orang-orang kaya punya banyak harta, kalau tidak punya anak itu sebuah aib. Buat siapa itu anak keturunannya? Buat siapa itu hartanya? Bagi mereka itu. Maka untuk dalam tanda petik menghilangkan aib itu, maka muncullah Ismail. Dia itu korban sebenarnya. Dia kan tidak minta jadi anaknya Abraham.
Bahkan mungkin dia tidak menghendaki kalau dia dalam status seperti. Coba mari posisikan diri kita sebagai Ismail. Coba kalau bapak ibu jadi Ismailnya, coba. Setiap hari mendapat perlakuan yang tidak wajar, bukan dari mana-mana, tapi dari keluarganya. Dia kan sudah besar ketika Ishak lahir. Sudah 14 tahun. Dan saya yakin selama kurun waktu 2 tahun itu setelah Ishak lahir, pasti penindasan kepada Hagar bertambah. Tujuannya Sarah menindas Hagar kan supaya dia lari. Kan pertama kan dia lari. Lalu Tuhan bilang, enggak, kamu kembali. Ketika bertemu dengan malaikat Tuhan, ketika dalam lari yang pertama itu. Dia lari cuma 1 kali, lari itu. Kan disuruh balik. Dan Tuhan kan bilang, malaikat Tuhan bilang, biarkanlah nyonyamu menindas engkau. Jadi Hagar itu memberi dirinya ditindas oleh Sarah. Dan saya percaya, pasti kekuatan dari Tuhan yang memampukan dia untuk bisa bertahan selama 16 tahun plus kurang lebih selama 16 tahun usia daripada Ismail. Coba posisikan diri kita sebagai Hagar atau sebagai Ismail. Hagar memang budak, memang pada masa itu budak mau diapain saja boleh. Tapi Ismail dia bukan budak, dia anak dari Abraham. Dan anak yang dilahirkan oleh budak, karena dikawini oleh tuannya, itu statusnya bukan budak, tapi anak daripada tuannya itu. Nah Ismail kan tidak berharap dia ada. Coba kalau kita jadi Ismail, bagaimana perasaan kita? Maka sangat mungkin Ismail dia mengalami depresi yang sangat besar. Sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak wajar. Mungkin bukan pertumbuhan fisiknya, mungkin dia biasa-biasa saja. Tapi jelas jiwanya sangat terganggu. Sehingga dalam usia yang ke-16 tahun masih seperti anak kecil. Kita mungkin melihat atau punya pengalaman atau pernah lihat orang yang karena pertumbuhannya tidak normal, ya, badannya bisa besar, tapi jiwanya masih seperti anak-anak. Karena berbagai situasi dan hal. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, dari sisinya Sarah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dalam bertindak dan merencanakan sesuatu. Sebab kadang suatu ide yang brilian di masa kini bisa mendatangkan malapetaka di kemudian hari. Saya tidak tahu bagaimana Ismail perasaannya setelah itu. Pasti dia sangat tertekan. Pasti dia sangat menderita. Dan ini munculnya gara-gara ide briliannya Ibu Sarah ini. Sehingga lahirlah seorang anak yang akan menderita di kemudian hari. Kan tidak masalah kalau misalnya Ismail itu tidak diusir, no problem. Tidak ada kewajiban harus diusir, kan tidak masalah. Biarlah mereka tumbuh bersama-sama, toh tetap Ishak yang akan menjadi ahli waris, no problem. Itu hak daripada Abraham. Biarkan saja mereka bertumbuh bersama. Kalau kita lihat bacaan tadi, ketika mereka sedang bermain-main, nampaknya mereka akur. Nampaknya mereka bersahabat. Mungkin Ismail senang sekali dia punya adik. Entah dari mana tiba-tiba Ibu Sarah ini punya ide. Usir itu perempuan sama anaknya. Yang di kemudian hari mendatangkan susah besar bagi kehidupan keluarga ini. Yang kedua, dari sisi Abraham, pelajaran yang bisa kita ambil. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Saya sempat bertanya dalam hati saya,
dalam peristiwa ini Tuhan itu kemana ya? Ketika Sarah kasih ide, Abraham itu Hagar, mungkin lewat dia. Kalau kita baca, itu tidak ada larangan dari Tuhan yang ditulis oleh Alkitab. Padahal dalam pasal sebelumnya, pasal ke-15, Tuhan baru saja mengulangi janjinya kepada Abraham. Dan diulangi janji yang kelima. Pasal 15, Tuhan mengulangi janjinya. Bahwa engkau akan punya anak dan punya keturunan, dia akan menjadi besar, banyak bangsa. Pasal 15 Tuhan mengulangi janji. Abraham, kalau pakai bahasanya saya, tidak usah khawatir, aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan keturunan bukan orang lain, tapi anakmu sendiri yang akan menjadi ahli waris. Lalu pasal 16 muncul ide dari Sarah ini. Kenapa Abraham itu terima? Padahal baru saja Tuhan berjanji. Janji yang kelima diulangi kelima kali, pasal yang ke-15. Sehingga kalau kita mau meneliti, kita pelajari. Sebetulnya dalam pasal 16 itu, Abraham sedang berada pada titik terendah dalam imannya kepada Tuhan. Bukan tidak percaya Tuhan, tapi dia sedang berada dalam titik terendah imannya kepada Tuhan. Ingat, Abraham sudah 10 tahun menanti janji Tuhan. Dan dalam jangka waktu 10 tahun, 5 kali Tuhan berjanji. Rata-rata berarti 2 tahun 1 kali. Tapi selama 10 tahun, janji Tuhan itu belum menjadi kenyataan. Bahkan janji Tuhan itu baru menjadi kenyataan 15 tahun kemudian. Ketika Abraham berusia 100 tahun baru Ishak lahir. Dalam pasal 16 ini usia Abraham baru 85 tahun. Dia sudah menunggu selama 10 tahun. Ketika dia menuruti idenya Sarah, dia berumur 85 tahun. 10 tahun dia menunggu janji Tuhan. Dan baru 15 tahun kemudian, artinya total 25 tahun, Abraham menunggu janji Tuhan. Menurut saya, hebat sekali Abraham ini. Makanya tidak berlebihan dia disebutkan sebagai orang beriman. Nah sekarang posisikan diri saudara sebagai Abraham. Tuhan berjanji, Tuhan ngomong langsung loh. Muncul kepada Abraham beberapa kali, sampai pasal yang ke-16 ini dia sudah 5 kali muncul. Menjanjikan hal yang sama. Dan sudah menunggu 10 tahun. Tapi belum diterima, belum jadi kenyataan. Kalau kita jadi Abraham gimana? Tuhan sudah berjanji, janjinya sama, diulangi 5 kali dalam jangka waktu 10 tahun, belum terjadi. Kalau Tuhan berbuat seperti itu kepada saya dan saudara, kira-kira gimana respon kita? Gimana? Gak usah tegang gitu loh. Biasanya, mungkin tidak ngomong terang-terangan. Barangkali dalam hati, alah ngomong tok, mana? Udah diulangi 5 kali, dalam jangka waktu 10 tahun, mana? Mau tunggu sampai kapan? Dan setelah ini kan masih ada 15 tahun lagi, tunggu sampai kapan? Maka inilah hebatnya Abraham. Tidak berlebihan dia disebut sebagai bapak orang beriman. Jadi meskipun sebetulnya situasi tidak memungkinkan. Dalam kondisi seperti ini pada umumnya orang akan kecewa dengan Tuhan. Bahkan akan menolak Tuhan. Sebetulnya ide Sarah kepada Abraham ini itu adalah bentuk dia keraguan-raguannya kepada Tuhan. Pasti mereka akan, kan sebelum ide itu muncul, pasti mereka ngobrol dulu itu. Abraham gimana sih? Katanya Tuhan janji 10 tahun, mana? Udah berapa kali ulangi? 5 kali. Mana? Mau tunggu sampai berapa kali? Ya barangkali memang Tuhan, barangkali kamu punya anak bukan oleh saya. Ini nih Hagar.
barangkali lewat dialah untuk mewujudkan janji Tuhan. Sebelum ide itu muncul, pasti ada diskusi panjang, bertele-tele dan alot antara Sarah dan Abraham. Karena situasi. Meskipun Abraham berada pada titik terendah dalam imannya. Saya bisa ngomong gitu karena dia menuruti. Padahal Tuhan baru saja berfirman kepadanya, berjanji. Sebab kalau dia tidak berada dalam titik terendah imannya, dia pasti tidak akan terima idenya Sarah. Enggak usah, kita tunggu saja janji Tuhan. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan situasi, sudah makin tua, makin hilang kesempatan, peluangnya makin kecil, ya barangkali mungkin ide istri saya benar ini. Maka kemudian dia terima ide itu. Tapi dia masih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu Saudara kita dalam pergumulan, ketika menanti janji Tuhan, pertolongan Tuhan, sekian lama menunggu, belum terjadi padahal saudara sudah beriman dengan sungguh-sungguh. Lalu satu waktu saudara dalam tanda petik meragukan janji Tuhan. Mungkin tidak bilang, Tuhan saya tidak percaya lagi kepadamu. Mungkin tidak begitu. Tapi kemudian mengambil sebuah tindakan yang sebagai perwujudan dari meragukan janji Tuhan. Ingat bahwa keluarga Abraham pun pernah dalam situasi seperti itu. Dan Abraham pun pernah mengalami seperti itu. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menunggu janji Tuhan. Meskipun dia salah dalam hal ini. Menurut saya ini salah betul, salah besar. Tapi dia tetap tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Karena dia masih nunggu lagi. 15 tahun lagi baru terjadi. Dan pada akhirnya waktulah yang akan menguji dan menentukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebetulnya waktulah yang akan menentukan. Kita benar-benar setia kepada Tuhan. Kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Iman Abraham diuji oleh waktu. Dan waktulah yang membuktikan kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sanggup menghadapi segala sesuatu atau tidak. Yang ketiga, dari sisi Ismail. Sayang waktunya sudah habis. Nanti saya jelaskan pada ibadah yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sebab itu kami sangat membutuhkan penyertaan Tuhan untuk memimpin setiap gerak langkah kami. Supaya dalam hidup ini kami berhati-hati betul dalam memikirkan segala sesuatu, dalam merencanakan segala sesuatu. Supaya setiap gerak langkah kami selaras dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk tidak salah bertindak. Ajar kami untuk berhikmat dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Meteraikan kebenaran firman Tuhan jadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami. Kalau ada pagi ini boleh bangkit berdiri supaya kami kenal. Ada di atas. Lalu kita akan berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari tanggal 7 hari-hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Dalam sepekan yang sudah lewat ada yang hadir di gereja pagi ini, yang ulang tahun minggu ini ada? Nah ya, di atas juga ada? Oh ada berdiri, ya. Ya, mari kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sepanjang tahun Tuhan sudah menolong sedang jemaat-Mu, khususnya mereka yang berhari ulang tahun.
Di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat ini, pandemi yang masih melanda negeri kami, tapi kami percaya Tuhan ada menolong saudara-saudara kami. Kalau mereka ada sebagaimana ada pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapa di surga, di hari istimewa mereka, di dalam pekan ini yang Tuhan sudah tambahkan atau genapkan usia setahun, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera, kasih karunia, dan semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan orang yang percaya. Engkau curahkan, limpahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati mereka Tuhan. Dan kiranya hidup setahun bersama dengan Tuhan menjadi bekal buat mereka untuk kedepannya tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah tidak pernah mengecewakan kami. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, baik engkau yang hadir di gereja ataupun yang menyaksikan siaran atau mengikuti ibadah lewat online, kiranya di hari spesialmu terimalah semua yang baik dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan yang sempurna menjadi bahagian di dalam kehidupan. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami, jemaat Tuhan. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami, kami percaya tidak ada satu penyakit pun yang tidak mampu Tuhan tolong. Sebab itu, tolong mereka Tuhan. Dan sementara menunggu janji kesembuhan dari Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, agar mereka terus punya pengharapan menantikan janji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya dari awal sampai akhir. Tuhan, kami sadar bahwa ini semua semata-mata oleh karena anugerah, kasih, dan kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan serta berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan saat ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Demikian juga kami juga sudah memberi dan mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami agar supaya berguna bagi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di gereja Isa Masih Kudus ini. Kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan hati yang tulus dan mengasihi Engkau, maka Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapan kami. Engkaulah yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi benar-benar kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga semua itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami di dalam kami melakukan tugas dan kewajiban kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Sekarang sudah tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
memberkati kita semua.